Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Farida Putri dari Prodi Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Indonesia. A. Islamisasi Indonesia dan pembentukan masyarakat Muslim. Penyebaran agama Islam di Nusantara pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian penganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campur dan mengikuti gaya hidup lokal. Kedua proses ini mungkin sering terjadi secara bersamaan. Mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia, para sarjana dan peneliti sepakat bahwa Islamisasi itu berjalan secara damai. Meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa Muslim Indonesia untuk mengislamkan rakyat atau merakyatkannya. Secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang lama. Hal ini yang sering dilakukan oleh juru dakwah di Jawa yang terkenal adalah Wali Songo. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan setempat. Yang B. Teori kedatangannya Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu: yang pertama, teori Mekah. Masuknya Islam melalui pedagang Gujarat. Keberadaan mereka pedagang Gujarat ini bertolak dari catatan Marco Polo yang mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Pulerua tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat giat menyiarkan agama Islam. Pendapat ini diperkuat dengan adanya nisan Sultan Malik As-Soleh. Selanjutnya yang kedua, teori Persia atau Iran. Masuknya Islam melalui pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Husain Dijadiningrat yang mengatakan bahwa pendapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabarjer. Istilah ini termaksud bahasa Iran yang berhubungan dengan Husain putra Sayyidina Ali meninggal di Karbala. Selanjutnya yang ketiga, teori Mekah. Masuknya Islam melalui pedagang Arab. Pendapat ini datang antara lain dari Hamka. Menurutnya, raja-raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Menganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Makkah bila agama Islam yang masuk di Nusantara berasal dari Persia, tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham Syiah seperti di Persia atau bermadzhab Hanafi. Seperti di India, gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai berasal dari Mesir, sedangkan gelar Syekh yang berasal dari Persia baru digunakan oleh raja-raja Mekah pada awal abad ke-15 Masehi.
Yang keempat, teori Cina atau Tiongkok. Sumanto Kutubi mengatakan bahwa menurut kronik dinasti Tang atau 618 sampai 960 di daerah Kanton Zanzhou, Kuzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sedangkan hubungan perdagangan para perantau Cina dengan orang-orang Indonesia, khususnya Jawa, sudah terbangun jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori Cina ini perkuat lagi oleh argumentasi yang didasarkan oleh sumber lokal atau babad dan hikayat, bahwa Raja Islam pertama di Jawa yang bernama Raden Fata atau Pangeran Jinbun adalah keturunan Cina hasil perkawinan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan Putri Chamka atau Cina Selatan atau Vietnam. Teori ini dikuatkan lagi banyaknya arsitektur Tiongkok yang menghiasi masjid-masjid kuno yang didirikan di wilayah permukiman Cina di Jawa. Selanjutnya yang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai hasil numinya. Menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, Persia. Mereka berdatangan ke Pulau Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang lambat laut tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, Gresik. Dari sana pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasilan rempah-rempah. Pedagangan Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara ada beberapa hal yang menyebabkan agama Islam terus berkembang pesat di Indonesia, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Islam diajarkan dengan cara damai, sederhana, mudah dimengerti, dan simpatik, membuat penduduk setempat tertarik untuk mempelajari dan memeluk agama Islam. Yang kedua, adanya perkawinan antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan penduduk Indonesia dan petinggi kerajaan membuat semakin akrab dan memudahkan dakwah Islam di tengah keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, gigih dan ikhlasnya para pedagang dan mubalik dalam menyebarkan agama Islam serta mengajar di pondok pesantren. Selanjutnya yang keempat, adanya muatan campuran kebudayaan setempat dengan nilai-nilai Islam seperti wayang kulit, seni bangunan, menara yang merumpai candi, dan lain-lain. Yang kelima, syarat masuk Islam yang mudah yaitu hanya dengan mengucapkan syahadat, tidak mengenal kasta, ucapan keagamaan yang cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya, ditambah semakin menyerutnya pamor kerajaan Sriwijaya atau Buddha dan kerajaan Majapahit atau Hindu, membuat Islam semakin tersebar luas di tengah masyarakat. Penyebaran Islam dengan cara damai, simpatik, dan adatik dengan budaya lokal
telah membuat Islam semakin berkembang luas dan pada akhirnya memberi warna pengaruh terhadap kebudayaan lokal di berbagai bidang kehidupan. Dalam kaitan dengan masyarakat Islam di Indonesia, konsep umat selalu dihubungkan dengan pelaksanaan syariat dalam kehidupan individual dan kehidupan kolektif mereka. Konsep umat menggambarkan suatu masyarakat beriman yang bercorak universal. Setiap muslim yang sadar dan merasakan benar bahwa ia adalah anggota umat. Konsep umat hampir selalu dikaitkan dengan pelaksanaan ajaran-ajaran syariat, yakni ajaran yang sebagaimana didefinisikan oleh sarjana-sarjana muslim mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak satu pun dimensi kegiatan manusia yang lepas dari titikan syariat. Hanya saja persoalan kapan Islam mulai pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah secara geografis. Misalnya, Selat Malaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan sejak berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi sudah banyak pedagangan muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Kehadiran dan keberadaan masyarakat muslim di Sumatera ini telah diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo ke beberapa pelabuhan Sumatera bagian timur. Marco Polo menyebut sebuah tempat di bagian barat Sumatera, Vansur, dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi sudah terdapat pemukiman masyarakat muslim. Dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negeri asal, yakni ke Venesia atau Itali pada tahun 1292 Masehi. Ia singgah di Aceh bagian utara, di Peurula. Marco Polo menjumpai penduduk yang beragama Islam. Juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam, mendasarkan pada catatan Marco Polo, memperkuat dugaan bahwa Islam sudah disebarkan atau didakwahkan di berbagai tempat di Sumatera, Semenanjung, Malaka, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.